Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadila, NPM 24782062. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video Red Hat untuk lab chapter 6 dengan judul labnya yaitu Providing Additional Storage Strategy. Jadi pada lab kali ini tuh kita akan menyediakan strategi penyimpanan additional kayak penyimpanan tambahan. Jadi kurang lebih pada lab kali ini kita akan menyediakan strategi penyimpanan tambahan. Nah, implement file sharing storage in an instance and utilize object storage. Kita di sini akan mengimplementasikan penyimpanan file sharing, penyimpanan dari berbagai file dalam satu instance, dalam sebuah instance, dan menggunakan objek penyimpanan atau objek storage. Jadi kurang lebih pada lab kali ini kita akan melakukan konfigurasi untuk share penyimpanan, ya, konfigurasi volume penyimpanannya, volume penyimpanan bersama, kemudian mount a shared storage volume, mount share, kita akan mount penyimpanan volume secara bersama, kemudian membuat kontainer dan load an object into a container, mengunggah objek ke dalam kontainer, ya. Nah, seperti biasa kita akan ke lingkungan labnya terlebih dahulu, dan kita akan pergi ke workstation. Oke, kemudian balik lagi ke sini. Ntar kita tunggu belum muncul. Oke, sepertinya. Nah, oke, kita akan kita tambahkan dulu jadi 3 jam agar tidak berhenti tengah jalan. Tadi ke spam nih. Oke, kita bagi dulu seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam workstationnya terlebih dahulu, ya. Kita login menggunakan user student. Oke, kita tunggu tampilannya masih. Kita masuk. Maka kita akan ke activity, kemudian ke terminal atau CMD. Nah, di dalam terminal sebelum memulai lab, kita diharuskan untuk menyiapkan resource-nya terlebih dahulu, ya. Jadi di sini dengan perintah lab storage review start, maka Red Hat akan menyiapkan resource yang akan kita gunakan dalam lab kali ini. Storage review start. Maka kita akan tunggu terlebih dahulu, karena sekarang Red Hat lagi menyiapkan, ya, apa saja yang dibutuhkan gitu, agar praktik kita berjalan lancar tentunya. Nah, sambil menunggu kita akan bahas sedikit mengenai instructionnya. Lab ini punya 2 bagian katanya. Di part pertama kita akan menggunakan CLI, dan di part kedua kita akan menggunakan dashboard. Oke, seperti lab-lab pada sebelumnya, ya. Oke, bentar lagi selesai, kita akan tunggu. Lumayan banyak nih resource yang harus dipersiapkan sepertinya. Oke, agak lama bagian creating routernya ini. Oke. Nah, akhirnya selesai juga untuk bagian dari lab storage review startnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kita akan login
ke dalam operator 1 untuk bisa mengaktifkan atau menjalankan perintah-perintah yang nantinya hanya bisa dijalankan di operator 1 ini ya. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Version this error. Oke, error katanya guys. Oke, kita akan tutup. Kita akan buka workstationnya lagi. Kita tunggu. Auto stop in 44 menit. Oke. Tadi agak nge-lag dikit ya. Loh. Auto stopnya masih di 4 menit. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke sini. Nah, setelah lab store restart, kita akan login ke operator 1 agar kita bisa menjalankan perintah-perintahnya ya. Oke, setelah login, di sini kita akan menggunakan Manila type create command to create. Kita akan menggunakan Manila type create untuk membuat tipe share-nya ya. Nantinya kita akan buat tipe share-nya. Jadi sebagai user operator 1 di sini kita akan membuat share baru bernama Manila type create chef type false. Oke. Pastikan kalian sudah login di operator 1 terlebih dahulu ya. Oke, di sini sudah terbuat. Kalian bisa lihat sini ada ID, namanya adalah chef vs type ya, visibility-nya public. Sedangkan di sini description-nya masih nggak ada ya, non ya, karena belum kita isi. Dan required extra space ada di driver handles server yang statusnya masih false. Oke, selanjutnya kita akan login ke developer kali ini. Kalau tadi operator, sekarang kita login ke developer. Oke, setelah kita login ke developer, kita akan buat share baru bernama di sini production share 1 ya. Share type-nya pakai yang tadi sudah kita buat untuk type tipe share-nya. Maka sini kita akan langsung saja oke, bentar, kita akan tunggu. Nah, di sini sudah terbuat untuk Manila create-nya atau share ini ya, ya Manila create-nya dengan ID itu sekian, dengan size-nya 5 ya. Namanya adalah production share 1 yang sudah kita buat tadi. Dengan share protokolnya ada di chef HVS yang tadi sudah kita buat di operator 1 ya. Oke, mount snapshot supportnya masih false. Kemudian access rule statusnya sudah aktif. Share type name-nya, nah ini yang tadi kita sudah buat share type-nya, lalu kita pakaiin di production share 1. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membuat instance ya, launch an instance bernama production server 17 introduction project test use to network. Jadi kita akan menggunakan 2 network, yaitu yang pertama ada production network 1, lalu di second network interface card is connected to the storage provider network. Jaringan yang kedua itu connect ke provider storage ya. Following the instant use the default. Kita pakai flavor yang default, image-nya adalah rel 8 dengan key pair-nya adalah example key pair. Lalu kita akan kustomisasi instance dengan path, yaitu home student Manila user data titik file. Langsung saja kita buat instance-nya.
Oke, setelah itu kita akan send. Oke, kita tunggu. Bentar, maka dia akan membuat sebuah instance yang sudah kita setting dengan email server 8, flavornya default, lalu keyname-nya example keypair dengan network utamanya yaitu production network 1, network keduanya yaitu provider storage dengan user data ada di pet home student Manila user data file, dan production servernya yaitu production server 7 ya. Ini kita akan tunggu, emang agak lama untuk membuat sebuah instance, kan perlukan sebuah proses yang agak panjang emang. Jadi kita akan tunggu aja. Oke, di sini ada sekitar 11 langkah ya, 12, dan kita sekarang sampai di step yang ketiga kalau nggak salah ya, 3. Nah, kita akan tunggu si workstation ini membuat sebuah server ya, atau ya instance tadi. Nah, ini udah terbuat, statusnya sudah aktif. Jadi untuk selanjutnya kita akan langsung lanjut ke bagian find available floating IP address. Jadi kita akan menambahkan floating IP ya di instance-nya. Maka kita akan pergi ke list fjson dulu untuk melihat ini ya, floating IP address dari si edge instance yang sudah dibuat. Oke, di sini 136 ya dulu. Oke, agak beda ya dengan yang di instruction, tapi nggak apa-apa karena kan bedanya ada di octet terakhir ya. Jadi di sini kita harus ingat IP dari instance kita yaitu 136. Oke, kemudian kita akan ping ke 100. Kita akan server add dulu ya, jangan lupa IP tersebut kita akan add terlebih dahulu ke dalam instance tadi yaitu 136 ya. Oke, aduh salah, ini kita hapus bagian sini ya. Oke, baru kita enter. Nah, ini udah tercreate. Selanjutnya kita akan konfirmasi that instance is reachable from workstation. Kita akan ping untuk mengkonfirmasi atau verifikasi bahwa instance-nya emang sudah dipasangin dengan IP tersebut ya, yaitu 136. Maka kita akan ganti belakangnya dari 170 jadi 136. Oke, nah ini udah berhasil untuk ping ke instance-nya dari workstation. Maka selanjutnya kita akan langsung lanjut ke langkah keempat, yaitu membuat exclusive user set client cloud user. Jadi kita akan konfigurasi aksesnya kurang lebih ya, aksesnya dengan pertama login ke controller terlebih dahulu. Oke. Nah, ini sudah masuk. Kemudian sudo min i. Kemudian kita akan membuat user set-nya. Jadi untuk agar bisa mengakses si ini ya, set-nya ini ya. Jadi kita akan buat terlebih dahulu ya. Ini kita biar lebih mudah, kita kesampingin aja semua.
Jadi kita periksa dulu apakah perintahnya sudah benar. Keyring, keyring udah benar, Manila udah nggak ada selesai, maka kita akan send. Jadi akan membuat perintah ke samping yang lumayan panjang ya, nggak ke bawah tapi ke samping. Kalau ini nggak bisa, mungkin kita coba yang samping. Oke, error ternyata all number arguments. Kita pakai yang ke samping. Oke. Kalau kayak gini bisa nggak? Kita coba dulu. Nah, ini baru bisa ya. Jadi kita tunggu. Oke. Sudah, maka kita akan konfirmasi. Jadi kita harus lihat terlebih dahulu file yang tadi sudah kita buat. Jadi kita akan lihat file yang tadi sudah dibuat, apakah isinya emang benar-benar benar kan, benar key. Tadi saya akan konfirmasi apakah isinya benar-benar key, dan ternyata di sini isinya emang benar-benar key dari si ini ya yang tadi sudah kita buat ya, create save user. Jadi user tadi punya sebuah key yang mungkin untuk login ya. Nah, selanjutnya kita akan logout. Setelah logout, kita balik ke developer kita logout lagi sekali lagi. Nah, kita akan balik ke developer 1 production. Jadi pada langkah kelima kita harus mengcopy conf and code user keyring files. Oke. Jadi kita cd Manila dulu. cd Manila. Kemudian kita akan mengkonfigurasi file mengcopy file konfigurasinya dengan perintah Nah, setelah itu dia akan mengcopy filenya. Oke, selanjutnya kita akan mengcopy file konfigurasinya kali ini dari workstation ke production server 7 ya. Kita akan mengcopy cloud user, kita akan kirim ke production server 1. Dan jangan lupa untuk IP-nya harus diganti, yaitu jadi 136, karena ini harus menyesuaikan IP dari masing-masing kita ya. Oke, kita enter. Oke, udah. Kita cd, maka kita akan keluar dari Manila. Setelah itu kita akan menggunakan Manila access allow, perintah untuk membuat akses ke production share 1 ya, untuk client cloud user. Jadi kita akan buat terlebih dahulu dengan Manila access allow production share hx cloud user. Dan kita harus mengkonfigurasi bahwa share is-nya itu aktif ya. Oke, untuk melihat state-nya aktif atau tidak, kita perlu menambahkan perintah Manila access list production share 1 column access to access level dan state. Nah, kita akan ditampilkan state-nya, tapi ini state di sini adalah quiet supply.
Coba kita perintah yang berikutnya. Apakah state-nya jadi aktif atau tidak? Kalau tidak, mungkin kita perlu aktifkan pada dashboardnya nanti. Oh, ini udah aktif kok. Oke, jadi kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menggunakan Manila untuk men-share atau membagikan dan mengekspor list location ya. Perintahnya untuk mengekspor locationnya ada ke production share 1. Jadi perintahnya itu Manila share export location list production share 1 columns pad, dan dia akan ngeprint padnya ya. Oke, setelah padnya di print, kita selanjutnya akan membuat mount point yang dipanggil biasanya adalah /mnt /check on production server 1. Oke, jadi kita akan masuk ke SSH cloud usernya tadi. Ingat IP-nya berapa, jangan sampai salah. 136 ya kalau saya. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah deh. Oh enggak, bener kok, udah masuk nih. Cloud user production server 1. Oke, udah masuk. Selanjutnya kita akan ke sudo min i dan membuat sebuah directory bernama /mnt /chfh. Oke, setelah itu kita akan memon ya, biasanya memon di production server 1 enable the chef repository, the install chef views package, use the material. Oke, di sini kita menggunakan material example chef repo ya. Maka kita akan masukkan dulu perintah yang ini agar kita bisa mendownload dari material example expo-nya. Jadi di sini kita akan menginstal chef views-nya ya. Oke. Jadi sudah terinstall, maka belum terinstall. Maka kita akan setelah kita berikan link ininya, chef views-nya, kita akan install menggunakan perintah yum install chef views. Oke, nah ini akan menginstal. Oke. Finish oke. Iya. Oke, kita tunggu dan dia akan menginstal chef views-nya tadi ya. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil untuk install, maka kita akan memount ya, using the export atau mengekspor platform LR. Kita akan memount untuk membagikan mnt chfh dengan chef views command. Verify that the share is successfully mounted. Maka kita akan memonter terlebih dahulu. Maka selanjutnya kita akan verifikasi ya, apakah langkah kita ini benar atau enggak. Oke, selanjutnya kita akan tunggu, kita enter. Sebentar ya, ada yang valid. Kayaknya bagian 09 GCC ini ngambilnya di ini. Oh iya benar, ngambilnya di bagian ini ya, pad dari Manilanya tadi. Maka kita akan ulang. Oke. Duh, kalau close dia ini ya. Maka kita akan ke atas dulu ya.
Nah, kita harusnya pakai yang CA ini nih. Nah ini aduh, bisa nggak ya di copy nih? Not bad. Wah, nggak bisa. Tidak bisa. Caranya gimana waktu dia lupa saya? Bentar ya. Mana tadi padnya? Ini juga bisa. Maka kita akan pakai coba copy HTML sama aja, sama aja. Oke, mau nggak mau kita akan ketikin ya untuk si bagian dari ini ya, sih namanya tadi kolom spreadnya. Untuk perintahnya kita tetap akan berikan sini ya, biar nggak ketutup. Oke, di sini nggak ketutup kan, kita akan berikan perintahnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan hilangkan tanda ini ya. Selanjutnya kita akan ganti kayak token gitu ya modelannya. Kita akan sesuaikan, jadi token kita tuh CA72 D397 min CC 71 min 450 min 9 AD 1 min 91 PC F4 FA 2263. Nah, kita akan coba, kita akan ulangi apakah masih valid. Harusnya sih enggak ya. Kalau masih valid berarti oke, berhasil. Harusnya kayak gini. Aduh, tadi kayaknya ke ini deh, ke cepetan mencetnya. Kalau kayak gini bisa nggak? Enable to open. Iya, kairingnya nggak ada nih. Kairingnya malah di atas ini. Nah, ini aduh. Sebentar ya. Kita akan perbaiki lagi. Kairingnya nggak ada soalnya tuh, nggak kelihatan kan? Di sini ada 3 tanda panah ya seharusnya, tapi begitu sebenarnya terhapus tadinya, maka kita akan ketik ulang, yaitu CA72 D
397 CA72D 397 strip CC71 strip 4450 strip 9AD1 strip 91 EC F4 FA 2263. Oke, baru deh kita coba tunggu ya. Tadi kalau ini ada kairingnya nih. Tadi kairing di bagian sini kalau kalian bisa lihatnya ini nggak ada tuh. Makanya di statusnya ini enable to open config ya kan. Kalau kita baru terinstall lagi. Kita sudah memon ya, kurang lebih memon ya namanya. Check views command. Oke, setelah itu kita akan df strip th. Maka kita akan kelihatan nih direktori mana yang diisi oleh bahan-bahan yang udah kita install tadi. Direktori kerjanya lah istilahnya ya. Maka kita akan lanjut untuk mengkonfirmasi production share 1 agar apakah dia ini terbaca dan bisa ditulis untuk membuat sebuah text file di dalam mnt cfh directory. Jadi kita akan logout. Oke. Logout lagi aja. Maka kita akan login lagi ke SSH yang tadi ya. Kita akan login ke SSH nya yaitu 136 sudo i, kemudian baru deh kita di sini akan mengetes ya tadi ya, apakah bisa ditulis dan dibaca direktori ini. Jadi kita akan tulis terlebih dahulu pakai echo, kemudian kita baca hello txt nya apakah memunculkan tulisan hello pakai perintah cat. Oke, hello dan berhasil, maka kita akan logout lagi. Nah, setelah itu kita akan beralih ke dashboard ya. Jadi kita akan ke Firefox terlebih dahulu dan kita akan login ke dashboardnya. Oke, kita akan login ke dashboardnya http. Nah, ini linknya kalian salin aja dan kita taruh di kolom search. Dan selanjutnya di sini kita diperintahkan untuk menggunakan example, domainnya example dengan username-nya yaitu operator 1. Oke, operator 1. Passwordnya adalah Red Hat. Kemudian connect. Dan kita akan tunggu apakah sudah masuk ke dalam ke dalam tampilan dashboard dari Red Hat-nya. Oke, kemudian kita ke bagian project, ke bagian identity tepatnya, dan insert sampel. Selected, set active project untuk yang production ya. Oke, tunggu.
Dan ini produksinya sepertinya udah aktif ya. Oke, kita akan lanjut. Coba kita cek sekali lagi apakah projectnya udah productionnya. Ketika kita suruh mengaktifkan nih, ya kan, project selected. Oke. Tadi sudah dipencet ini sih, set aktif, berarti udah ya. Oke, kita akan coba aja apakah bisa. Project object store tuh sebelah sini, kemudian kita ke containers, dan di dalam containers kita akan meng-add container yang baru dengan nama production strip backup. Ini ya, backup production strip backup. Oke. Ensure container access is not public. Oke. Klik submit. Udah. Klik sukses, sudah. Klik production backup. Klik production backup. Mana production backup? Oh, ini. Kemudian oke. Klik plus folder ini, cloud init, and klik create folder. Oh, folder name-nya namanya cloud init, and klik create folder. Oke, sudah tercreate namanya cloud init. Klik cloud init. Lah, kok hilang? Oh, enggak. Oke, klik cloud init, then klik up the row next to plus folder. Oke. Klik browse. Kemudian home, student Manila, student mana student ini ya, home student Manila, iya kan, ya sih. User data titik file. Oke. Oke, klik open, then klik upload file. Sync out from the dashboard. Oke. Kemudian kita akan sign out. Kemudian kita akan balik ke ini apa namanya, ke workstation-nya, maka kita akan new tab, dan selanjutnya kita akan tes apakah lab kita ini berhasil atau masih ada yang fail ya. Oke, dia akan ngecek tuh pas. Dan overall lab kita sudah pas semua, overall lab grade-nya sudah pas. Ya, artinya untuk lab kali ini kita sudah menyelesaikan konfigurasinya dengan benar. Oke, mungkin cukup segitu saja, dan kita akan mengakhiri terlebih dahulu labnya dengan lab storage review finish, dan dia akan mendelete semua resource yang sudah kita pakai tadi ya, dan dia akan mengembalikan labnya ke lingkungan yang netral, jadi kosongan. Oke, kita tunggu. Oke, sebentar. Nah, sekarang lab storage review finishnya sudah sukses semua, yang artinya lab kali ini sudah kita selesaikan dengan baik. Melihat dari review grade-nya sudah pas,
Dan sepertinya untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.